anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, mungkin Anda menyadari bahwa Mazmur 95 ini seperti dua Mazmur yang berbeda. Pertama-tama dari ayat 1 dan 2 dimulai dengan panggilan ajakan untuk beribadah. Lalu di situ kelihatan Allah digambarkan seperti orang ketiga, di mana Allah itu disebut sebagai Tuhan kita. Lalu di ayat 3, dia mulai menyebut Allah itu mengatasi, lebih unggul dari segala Allah. Lalu kemudian di ayat 4 dan ayat 5 digambarkan betapa kekuasaan, otoritas Allah itu meliputi segala-galanya. Maka di ayat 6 dan ayat 7 bagian A dan B disebut kita manusia sebagai umat gembalaan Tuhan. Tapi Ibu, Bapak, Saudara, apa yang terjadi tiba-tiba di ayat 7 bagian akhir 7C ada suara yang berbeda. Kalau di awal tadi dimulai dengan marilah kita, tiba-tiba di ayat 7 bagian B, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ada konfrontasi yang datang bukan dari kita sang pemuji penyembah Allah itu, tetapi sesuatu yang datang dari luar, yaitu dari Allah sendiri yang menyebut pada hari ini. Fokus dulu hari ini. Kau gimana? Kau boleh beribadah, tapi tanpa patuh, tanpa setia, itu tidak ada gunanya. Maka judul besar dalam perenungan kita ini adalah menyembah Allah dengan setia. Bukan hanya sekedar hura-hura. Menyembah Allah bukan hanya dengan setengah-setengah. Bukan hanya seperti seremoni belaka. Menyembah Allah bukan hanya berpura-pura. Menyembah Allah bukan hanya rutinitas semata. Tetapi menyembah Allah adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan benar-benar setia. Ciri-ciri penyembahan yang pemujian kepada Allah itu yang setia, yang sepenuh hati itu digambarkan secara berurut dalam Mazmur ini. Kita mulai dari yang pertama. Sebuah penyembahan, menyembah Allah dengan setia, dengan sepenuh hati itu dimulai dengan pertama adanya kesungguhan.
kesungguhan hati. Itu wajib dalam semua peribadahan kita. Dimulai dengan marilah kita di ayat 1 bersorak-sorai. Marilah kita. Kalau kita berani mengajak orang, marilah kita bersorak-sorai, marilah kita bernyanyi. Pertama-tama ya kita duluan berarti sudah nyanyi dong. Kita bisa ngajak orang karena kita sudah duluan. Maka dimulai dengan marilah kita bersorak-sorai. Dan ketika kita membaca ayat 1 ini, 2 kali dalam terjemahan bahasa Indonesia saja dulu kita mudah lihat, 2 kali kata sorak-sorai disebut. Saya bacakan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Semua lagu harus tentang Tuhan dan untuk Tuhan. 2 kali kata sorak-sorai di sini muncul. Ini menyebut bahwa kita harus seperti suara orang yang menang. Pemujian dan penyembahan kita kepada Allah itu harus disertai dengan kesungguhan. Kita tidak hanya bersorak, tapi kita harus meninggikan suara kita. Kita harus benar-benar bersungguh-sungguh. Yang kedua, disertai dengan rasa takjub. Jadi satu kesungguhan, yang kedua rasa kagum. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kita tidak boleh datang tanpa penghormatan kepada Tuhan. Itu sia-sia. Cara terbaik menghormati Tuhan adalah mengakui kebaikannya. Maka disebut, biarlah kita menghadap wajahnya dengan apa? Syukur. Kita mengakui kebaikannya. Kita bersyukur atas kebaikannya. Karena maaf saja, kalau kita tidak bisa bersyukur atas referensi masa lalu kita, kira-kira ada gunanya enggak ya kita berharap sesuatu yang baru? Sebab yang lalu pun kita tidak bisa syukuri, bagaimana kemudian kita bisa menemukan hal-hal yang baru? Karena bukan Tuhan yang tidak baik sama kita, tapi kita tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan itu jikalau begitu keadaannya. Maka ibadah kita itu harus disertai dengan rasa kagum. Lebih dari melihat kebaikan itu disebut lagi di ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar yang mengatasi segala Allah. Karena dulu bangsa-bangsa lain mengira bahwa Yahweh itu adalah dewa lokal. Jadi Allah persautaan, Allah yang hanya dikenal di kelompok orang tertentu. Tetapi hari ini Bapak sudah menyaksikan bahwa Allah dikenal di seluruh dunia. Sehingga disebut oleh pemazmur ini, rasa kagum kita karena Dia mengatasi segala Allah. Pertama, karena Dia baik sama kita. Yang ketiga, di ayat 4 disebut bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film, melihat seorang pangeran misalnya memegang bola dunia di tangannya, seperti itulah Allah memegang dunia ini di tangannya. Sehingga tidak ada yang tidak berada dalam kendali tangan Tuhan. Itulah rasa kagum, rasa takjub yang kita miliki. Jangankan masalah Anda, masalah saya, pergumulan kita masing-masing, dunia ini berada dalam kendalinya. Berada dalam tangan kendali Tuhan. Jadi disebut di ayat 4 bagian B, puncak-puncak gunung pun adalah kepunyaannya. Jadi mungkin kalau kita lihat waktu itu Sinai yang selalu ditutupi oleh kabut, orang mungkin pada masa Mazmur ini tidak bisa menyentuh puncaknya atau puncak gunung tertinggi di dunia ini. Atau mungkin ada gunung di sekitar kampung kita, di dekat kita yang mungkin orang tidak pernah ke sana, orang tidak pernah menyentuhnya karena tebing dan terjalnya atau beresikonya atau banyaknya binatang apa di sana.
Tapi fix, justru Tuhan memiliki itu semua. Kita pegang saja mungkin kita tidak bisa, tapi Tuhan, Dia pegang itu semua. Bahkan disebut di ayat 5, dilanjutkan, kepunyaannya laut. Kita masih ingat kisah Laut Merah. Betapa laut itu berdiri, memberi jalan kepada umat itu ketika Tuhan membelahnya. Ketika Tuhan menuntun umatnya. Maka disitulah kita belajar bahwa tidak ada yang tidak dikendalikan oleh Allah. Kita lihat dan disebut lagi di ayat 5 ini, kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Kepunyaannya lah darat, tangannya lah yang membentuknya. Orang sampai hari ini masih susah menggambar dasar dari laut yang paling dalam di dunia ini. Kalau kita melihat misalnya video visual dari Palung Mariana yang paling bawah, rasanya kita mungkin melihat ada gambar yang sangat gelap. Alat-alat teknologi mungkin belum bisa sepenuhnya menggambar itu seterang-terangnya di hadapan mata kita. Mungkin ada orang yang telah bisa dengan kecanggihan dan keilmuannya, tapi saya mungkin masih gelap soal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita kuasai, ayat ini menyebut Allah justru bukan hanya melihat dan menguasai, itu semua adalah miliknya. Itulah rasa takjub yang diperlihatkan dalam ibadah kita. Tapi tidak cukup. Inilah yang ketiga. Di ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ternyata peribadahan harus disertai dengan rasa sujud. Tidak cukup hanya rasa kagum, tapi ada rasa sujud. Ada rasa hormat. Kenapa? Di ayat 7 disebut, sebab Dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya, kita makan dari rumputnya, kita hidup dari tuntunan tangannya, yang disebut oleh ayat 7 kawanan domba, tuntunan tangan Allah. Jadi Ibu Bapak Saudara, satu kabar baik yang ajaib pada ibadah kita, pada Mazmur 95 ini, bahwa tangan Tuhan yang dulu pernah membelah Laut Merah dan mencurahkan air dari batu di dalam perjalanan umat ke tanah Kanaan itu. Kabar baiknya Ibu Bapak Saudara, tangan yang sama ada bersama Anda hari ini. Tangan Tuhan yang sama bisa bekerja pada kehidupan kita saat ini. Maka disebut oleh ayat 9, ayat 7 bagian B ini, bagian C ini. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, kepatuhan, kesetiaan kita dalam peribadahan itu, pertama, jangan tunggu hari esok. Jangan orang rajin beribadah, rajin beribadah. Jangan ibadah hanya berhenti di buku acara dan di tata ibadah. Ibadah harus disertai dengan sujud. Harus dengan kepatuhan. Jangan tunggu hari esok. 5 huruf yang paling membuat kita gagal karena apa? E-N-T-A-R. Entar begitu. Lalu kita tidak belajar mulai hari ini. Tapi di ayat 7 bagian C ini disebut pada hari ini. Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah di ayat 7 ini berbicara tentang hari esok. Tuhan membatasi sampai hari ini disebut kamu harus mendengar suaranya. Tuhan tidak bicara tentang hari esok soal kepatuhan. Tuhan tidak bicara entar soal kepatuhan. Kapan kita harus patuh? Mulai hari ini. Artinya sampai hari ini Tuhan masih memberi kita belas kasihan. Tapi kalau tidak, ayat 11 disebut, kamu tidak masuk tempat perhentian. Hari ini adalah hari yang terlalu baik untuk kita abaikan. Hari ini adalah hari yang terlalu baik untuk kemudian janganlah kita cemarkan. Jadi
kepatuhan dalam peribadahan, kepatuhan kita setia memuji Tuhan. Pertama, jangan tunggu hari esok. Yang kedua, jangan ulangi pelanggaran yang sama. Orang yang setia beribadah kepada Allah disebut oleh ayat 6. Di pasal 90, disebut di ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jangan ulangi pelanggaran orang yang sama di masa dan di Meribah zaman orang Israel. Kalau Anda lewat, ibu bapak lewat dari Siantar menuju Parapat, entah itu di Balata atau di Tiga Dolok, saya lupa namanya, ada di situ menara kecil, di atasnya dibuat mobil yang sudah tabrakan, mobil yang sudah hancur karena kecelakaan. Itu tugu peringatan. Supaya apa? Kita tidak perlu harus celaka dulu baru ditugukan. Tugu itu cukup mengajari kita supaya kita belajar hati-hati untuk besok. Jangan kita mengulangi kelalaian dan kecerobohan yang sama. Kepatuhan dalam peribadahan yang kedua adalah jangan mengulangi pelanggaran yang sama. Yang ketiga di ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jangan berubah-ubah. Itu jangan yang ketiga dalam peribadahan. Apa maksudnya? Nenek moyang mereka kan sudah menguji, sudah mencobai, sudah melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Tapi apa yang terjadi? Mereka berubah-ubah, tidak mau percaya juga. Disitulah kita bisa belajar bahwa berubah-ubah itu, ibu bapak saudara, bagi Tuhan itulah dosa yang paling mencemaskan bagi Tuhan. Berubah-ubah. Hari ini, kalau hari Minggu, seperti semua malaikat surga, nangis, tetes air mata. Setan pun kadang menyesal jadi setan, melihat perubahan yang drastis. Tapi begitu tiba di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, setan berkata, ibu ini melebihi dari yang kita ajarkan katanya. Karena apa? Perubahan-perubahan kita itu sangat mengganggu. Jangan tunggu hari esok. Jangan ulangi pelanggaran yang sama. Jangan berubah-ubah. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Ada 4 jangan yang tidak boleh kita lakukan dalam sebuah peribadahan. Yakni jangan sampai Anda tidak masuk tempat perhentian itu. Apa disebut oleh ayat 10? 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Generasi Israel yang dulu. Maka kataku, mereka suatu bangsa, bukan beberapa orang, tapi suatu bangsa yang sesat hati. Mereka itu tidak mengenal jalanku. Hebat sekali, Bu Bapak. 40 tahun Tuhan berduka. 40 tahun Tuhan jemu. 40 tahun Tuhan jijik melihat perilaku angkatan generasi Israel waktu di padang gurun itu. Tapi kemahalembutan Allah sejatinya lebih besar dari kemurkaannya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 11. Sebab itu aku bersumpah. Mereka takkan masuk ke Kanaan, ke tempat perhentianku. Bapak saudara, hanya ada 2 sumpah. Pertama, Allah bersumpah memberi tanah Kanaan. Tapi yang kedua, ketika 40 tahun menjengkelkan, Tuhan pun kemudian berkata, aku bersumpah, kamu gak masuk. Maka ibadah adalah kesetiaan. Ibadah adalah kepatuhan. Jangan tunggu hari esok. Jangan ulangi pelanggaran yang sama. Jangan berubah-ubah. Dan jangan sampai kita tidak masuk pada perhentiannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Hari ini kami bisa merayakan kembali
bahwa tangan-Mu yang ajaib, yang membelah laut, yang mengucurkan air dari batu, yang membebaskan bangsa Israel, adalah tangan yang sama yang hari ini sedang menggendong kami. Ajarilah kami Bapa untuk sungguh-sungguh memuji Engkau, takjub akan segala kebaikan dan keagungan-Mu. Tetapi terlebih-lebih, ajarlah kami patuh melalui ibadah-ibadah kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami bersyukur. Amin.